Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara jemaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi dengan kajian tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surah Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 6. Saya berharap teman-teman bisa membeli tafsir sesuai dengan pengalaman-pengalaman bacaannya, sehingga kita bisa berbagi satu sama lain. Sebelum kita membahasnya, kita bacakan dulu ayatnya secara bersama-sama. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وبئس المصير
Sadaqallahul azim. Saya mau bercerita sedikit tentang seorang profesor pakar matematika di Kansas University di Amerika Serikat yang bertanya kepada pimpinan agamanya dan juga termasuk bapaknya, kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Dia ciptakan susah dalam hidup ini? Kenapa harus ada perang? Dan kemudian seorang temannya memberikan dia Quran. Suatu saat dia mulai membacanya dan akhirnya dia baca terus, dia tertarik dan didapatilah jawabannya. Salah satu jawabannya ini, bahwa hidup ini adalah ujian. Kenapa Yahudi tetap dibiarkan mengganggu kita? Itu ujian. Kenapa ada perang? Itu ujian. Kenapa ada susah dalam hidup? Itu ujian. Jadi hidup ini sebenarnya adalah seleksi. Apakah kita berbakat surga atau berbakat neraka? Dengan segala konsekuensinya. Jadi itu. Nah, ini jadi ada beberapa jawabannya dan ini adalah salah satu jawaban. Jadi dia katakan bahwa semua pertanyaan saya terjawab semua dalam Al-Quran. Nah, itu ini pengakuannya. Dan dia menulis buku, diterjemahkan ke berbagai bahasa. Saya sempat memiliki 3 bukunya sampai saat ini. Profesor Jeffrey Lang. Dia tidak rubah namanya, tetap Jeffrey Lang. Nah, ini kita. Tapi ada yang menarik. Ketika ada pertemuan di Nurul Ilmi, ada orang Amerika hadir itu. Ditanya, pasti dikenalin Jeffrey Lang. Kan kita kagum-kagum, termasuk Profesor kagum. Kenal Jeffrey Lang? Oh, tidak. Saya dokter, dia dokter gigi. Saya terlalu sibuk. Tapi it doesn't make any difference. Saya yakin dengan Al-Quran tidak perlu butuh pengakuan seorang Jeffrey Lang. Itu. Jadi dia yakin dengan Al-Quran. Tidak perlu, saya tidak perlu diyakinkan oleh seorang profesor. Saya yakin dengan Al-Quran. Itu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa buku yang pernah kita lihat, salah satu yang dibahas dalam buku itu adalah surat Al-Mulk. Ini terdiri atas 30 ayat mungkin. Ya. Pokok-pokok daripada surat Al-Mulk ini adalah bahwa hidup dan mati itu ujian bagi manusia. Itu. Coba kita ambil garis besarnya. Seperti juga dijelaskan Pak Ustaz tadi. Kemudian Allah menciptakan langit berlapis-lapis. Semua ciptaannya mempunyai keseimbangan. Perintah memperhatikan alam semesta. Asap diancam kepada orang kafir. Itu jelas. Kemudian janji Allah kepada orang mukmin, Allah menjadikan bumi hingga mudah mencari rezeki. Jadi bumi tempat mencari rezeki. Pernyataan Allah pada manusia tentang sedikitnya mereka bersyukur atas nikmat Allah itu. Kemudian ada beberapa fadilah dan surat Al-Mulk ini. Yang pertama, kita akan mendapatkan syafaat dan ampunan dosa dari Allah. Itu. Kalau dibaca. Tapi yang penting ini yang biasa saya jadi tanda tanya. Apakah bacaan kita dalam surat Al-Quran itu sudah betul? Ini barangkali perlu bagi kita di sini. Seperti Ustaz ini membaca terus. Apakah ini semua yang ikut membaca itu sudah betul bacaannya? Karena seperti Ustaz tadi membaca itu dia sudah kuasai lapas-lapas dari bacaan Al-Quran itu. Apakah kita ini yang ikut sudah betul? Ataukah kita ikut betul kepada Ustaz karena bacaannya sudah betul? Kita ini belum tentu. Iya, karena kita tidak punya ilmu yang banyak tentang membaca Al-Quran itu. Apakah nanti betul bacaan kita baru bisa mendapat syafaat seperti yang dicantumkan ini. Kemudian Nabi senang bila surat Mulk itu ada dalam hati kita. Ya. Dibaca setiap malam itu selamat sisa kubur. Seperti itu fadilah-fadilah yang ada, karena tidak semua mungkin ayat dalam Al-Quran itu punya fadilah khusus.
hanya ada beberapa mungkin. Iya, iya. Mungkin itu sementara dari kami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya sedikit mau bertanya tentang penjelasan dari Bapak sebelumnya, bahwa memang betul ada dianjurkan dibaca Al-Mulk ya setiap malam, setiap hari. Ya, dan ini yang membuat saya mungkin mau bertanya juga, mengapa ada ayat-ayat tertentu yang kita dianjurkan baca tiap hari, Pak? Seperti kan ini salah satu surah Al-Mulk, yang saya pernah dengar juga surah Al-Waqiah kalau tidak salah. Kemudian surah Yasin juga kalau tidak salah ya, disuruh baca tiap hari. Ayat kursi juga ya, surah Al-Baqarah itu yang menjelang akhirnya itu. Artinya apakah tidak ada di sini istilahnya pertentangan, Pak? Bahwasanya kan Al-Quran itu kan wahyu secara total. Artinya surah apapun kita baca kan ada berkahnya, Pak. Tapi kenapa di sisi lain Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis Nabi tadi bahwa ada surah yang kita utamakan dulu untuk kita baca tiap hari. Artinya apakah memang di antara surah-surah itu ada berbeda keutamaan begitu, ataukah memang Al-Quran secara umum itu mengandung berkah? Artinya tidak usah kita pilih-pilih, yang penting baca saja. Ataukah memang kita harus seperti tadi mengutamakan ayat tertentu begitu, misalnya surah Al-Waqiah, surah Yasin dan beberapa surah lain begitu. Apa hikmah dibalik disunahkan kita membaca surah-surah tertentu itu, Pak? Saya kira itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas saya diberikan pertanyaan oleh kepada beliau-beliau yang ada di dalam Masjid Jamiatul Khair ini. Saya menghadapi realita kehidupan di dunia ini di seberapa tahun lamanya. Kepada semua beliau-beliau saya sampaikan ini, yaitu keberatan yang ada saya rasakan di dalam diriku, di dalam tubuhku, di dalam kehidupanku, di perintah Allah Subhanahu wa taala saya laksanakan dengan setinggi-tingginya, yaitu mulai dari doa-doa buat orang yang memberikan makan, doa buat masuk rumah dan selalu melaksanakan sholat fardu 5 waktuku. Dan saya melaksanakan kelakuan yang positif di dunia ini, namun saya selalu terjadi kesakitan. Bagaimana sesungguhnya itu keberkahan? Ada 3 pertanyaan, saya usahakan jawab secara singkat. Jadi membaca, sebenarnya di situ saya baca hadisnya tadi itu qira'ah, membaca. Kalau membaca itu tujuannya paham. Beda dengan tilawah. Kalau tilawah itu hanya baca saja, tapi karena paham. Jadi supaya kita dapatkan fadilahnya, kita paham dan kita amalkan. Jadi paham, diamalkan. Jadi sejauh mana ayat yang kita baca itu memberi dampak terhadap perilaku kita, itulah fadilah di situ. Tetapi pahala tetap. Begitu baca kita sudah dapat pahala. Ini fadilahnya itu tergantung dari pemahaman kita dan pengamalan kita. Ah, itulah. Kemudian pertanyaan Pak Iqbal. Jadi begini, kita kepentingan kita berbeda-beda, interest kita berbeda-beda. Quran ini sudah tersedia, ada yang ditekankan itu memang interestnya ke situ, ada juga yang membaca sek. Dan yang paling bagus itu kesimpulan itu adalah Fatihah. Di situ tersimpul semua itu. Makanya itu 17 kali 100 malam minimal itu kita baca. Tersimpul semua kandungan Quran di Al-Fatihah. Itu, ya. Ya, ada yang senang di sini, dia takut seskubur, teresnya di situ. Ada juga yang supaya tidak di situ. Jadi tergantung. Jadi banyak jalan menuju surga. Nah, Quran ini tak satu pun yang kita bisa sepelekan, semua luar biasa. Hanya padilahnya beda-beda.
Kemudian Ananda, ya sudah saya panggil Ananda karena memang sebaya dengan anak saya, sudah lakukan semua itu, kenapa tetap saya sakit? Itulah sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau sebenarnya saya tidak sabar lagi, bukan sabar lagi, sama dengan gula. Gula itu disebut gula kalau manis. Garam, sabar itu tidak ada batasnya. Makanya dia sampai ke atas karena tidak ada batasnya. Nah, dan persoalan imbalannya itu akhirat, bukan dunia, akhirat. Apa yang Ananda lakukan itu akhirat, imbalannya luar biasa. Sakit selalu kita jalani. Jadi nilai kehidupan itu pahala, bukan apa yang datang atau apa yang kita dapatkan. How to respond, bagaimana merespon. Jadi kalau kita sakit, kita merespon dengan sakit, sabar. Kalau kita senang, jadi itu persoalannya. Itulah mendapat nilai. Jadi disitulah nilai di bagaimana kita punya kesabaran. Dan ini kita masih berjalan ini. Suatu saat, insya Allah suatu saat Ananda akan sembuh. Insya Allah suatu saat. Kalau tidak sembuh, Ananda sudah menjalani kehidupan dengan sakit-sakit tapi dekat dengan Allah. Imbalannya yaumil akhir. Ya, jadi bukan persoalan dunia. Ya, itu apa yang kita lakukan adalah imbalannya. Ya, ada upaya yang dilakukan. Dan di situ artinya mengenai membaca tadi itu Pak, ya. Kebetulan saya mengisi acara tadi dan itu yang dibahas. Jadi begini, yang bagus bacanya itu bersama dengan malaikat. Seperti itu dia bersama dengan malaikat. Yang tidak bagus dapat dua. Patah-patah kita itu karena kita membaca itu jaminan Allah. Huruf itu dapat pahala. Yang kedua, usaha kita. Jadi dapat nilai usaha kita. Jadi mungkin cara baca kita tidak sebagus seorang qari, kita dapat pahala dua. Pahala pertama itu adalah karena kita membaca dan itu jaminan. Yang kedua usaha kita, patah-patah kita. Orang yang bagus bacaannya itu bacaannya bersama malaikat. Tapi hati-hati, jangan timbul riya. Nah, jangan sampai bagus bacaannya itu ada riya. Itu juga. Jadi inamalu binat, tergantung kepada. Jadi itu mungkin jawaban. Nanti kesempatan lain kita lanjutkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali tadi pertanyaannya itu menurut saya. Sebetulnya dianjurkan untuk membaca berulang-ulang itu Al-Mulk. Ini dalam rangka meningkatkan kesadaran dari manusia itu. Ya. Betapa Allah itu mempunyai kekuasaan yang begitu besar. Supaya manusia ini bisa menyadari dirinya bahwa hidup ini memang adalah ujian. Nah, kalau kita menyadari bahwa ini adalah ujian, maka kita harus selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian itu kan. Kemudian tadi dikatakan bahwa Allah telah mempersiapkan semua kebutuhan manusia untuk kehidupan. Nah, tadi dijelaskan ada beberapa itu bahwa Allah membuat 7 susun langit itu bukan sekedar sesuatu yang kebetulan, tetapi itu sudah dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan manusia, agar supaya bisa diatur semua hujan, kemudian bagaimana hujan turun ke bumi, menumbuhkan biji-bijian untuk kepentingan manusia, dia makan dan segala macam. Dan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita bisa beribadah apabila semuanya tersedia. Dan Allah sudah menyiapkan semua itu. Alangkah celakanya kita kalau kita sudah disiapkan, lantas kita ingkar juga dari tugas-tugas kita sebagai hamba, ya.